Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Mr. B Channel Osaka bersama saya Benny. Oke, kali ini saya akan memberitahu teman-teman apa yang biasa ditanyakan ketika teman-teman melakukan mensetsu atau interview ya untuk Tokuteki no Ichigo ya, khususnya bidang kaigo. Oke, jadi saat ini saya bekerja di TSK di Osaka ya, di salah satu TSK, dan saya sudah berapa kali ikut mensetsu, temenin anak TG khususnya yang ada di Jepang untuk mensetsu, dan saya di video kali ini akan memberikan teman-teman bocoran biasanya pertanyaan apa aja sih yang ditanyain kalau interview di bidang Tokuteki no Kaigo. Oke, jadi tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah kalau ada pertanyaan atau pengalaman teman-teman yang sudah pernah mensetsu khususnya di bidang Tokuteki no Kaigo. Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan biasanya urutan dari mensetsu atau alur pertanyaan dari mensetsu itu seperti apa. Oke, jadi yang pertama itu biasanya pertama kali teman-teman pasti juga sudah tahu Jiko Shokai ya. Jiko Shokai itu adalah perkenalan diri. Oke, jadi Jiko Shokai yang paling benar itu adalah Jiko Shokai yang singkat, padat, dan jelas ya. Dan yang paling penting adalah teman-teman harus senyum, egao. Egao wa totemo daiji desu. Oke, saya kasih contoh ya. Pertanyaan yang biasa diajukan seperti ini. Jiko Shokai onegai shimasu. Kantan ni Jiko Shokai onegai itashimasu. Ya, ada dua yang biasa disebutkan oleh mensetsu-kang atau yang mewawancara kalian. Oke, jadi jawaban dari pertanyaan tersebut yang paling tepat adalah contohnya seperti ini. Hajimemashite, watashi wa Benny to moshimasu. 27 歳です。私の趣味は本を読むことです。本日よろしくお願いいたします。Oke, nah itu adalah contoh Jiko Shokai yang menurut saya pribadi itu yang paling baik ya untuk dari segi mensetsu untuk kaigo ya. Jadi jangan hanya sebutkan nama, keluarga dan sebagainya juga, tapi disebutkan juga biasanya hobi. Oke, biasanya kalau dalam mensetsu yang paling baik gitu menurut saya itu adalah menyebutkan hobi, karena dari hobi akan ada banyak pertanyaan yang bisa ditanyakan oleh pewawancara atau interview. Jadi membuat suasana dari interview tersebut hidup gitu. Oke. Nah, apalagi kaigo yang paling penting adalah komunikasi, teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman berkomunikasi dalam bahasa Jepang itu yang sangat dilihat oleh mensetsu-kang atau yang menginterview kalian. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Nah, yang selanjutnya adalah kazoku kousei yang biasa ditanyakan ya. Kazoku kousei itu sebetulnya bahasanya cukup agak sulit ya. Sebetulnya artinya adalah silsilah keluarga atau kazoku wa nannin imasu ka. Yang itu sebetulnya yang ingin ditanyakan oleh yang interview kalian. Jadi biasanya disebutkan seperti ini. Contohnya seperti ini dari jawaban itu ya. Watashi fukumete 5人です。両親と妹1人と弟1人です。Nah, itu jawabnya singkat seperti itu saja. Nah, mungkin dari pertanyaan itu, oke teman-teman, yang interview kalian akan tanya, imoto wa ima Indonesia ni imasu ka? Seperti itu. Ya, kalian bisa jawab, hai Indonesia ni imasu, ada di Indonesia. Nah, ima nansai desu ka? Koukosei desu ka? Seperti itu. Nah, mungkin dari pertanyaan itu akan ditanyakan lagi. Itu biasanya interview untuk kaigo. Ya, jadi interview kaigo itu menurut saya itu lebih lebih sulit ya, karena mereka ingin mengecek komunikasi. Ya, karena kaigo itu adalah kerjaan yang betul-betul mengedepankan komunikasi antara teman-teman dan koreisha ya, atau yang orang tua lansia yang ada di sana gitu. Jadi pada saat mensetsu bagaimana teman-teman berkomunikasi, sekali lagi itu yang sangat penting ya. Dan poin kedua yang paling penting adalah egao dan genkyoku. Oke, semangat dan senyum. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke
part ketiga ya, pertanyaan ketiga. Nah oke, di bagian ketiga ini merupakan pertanyaan yang betul-betul sangat bisa dibilang menentukan apakah teman-teman diterima atau tidaknya teman-teman bekerja di bidang Tokutegi no Kaigo. Oke, pertanyaannya adalah simple. Naze kaigo no shigoto o shitai desu ka? Kenapa teman-teman mau kerja kaigo? Oke. Nah, ini pertanyaan yang betul-betul sangat sebetulnya sulit ya untuk dijawab. Karena ya teman-teman bisa jawab jujur dengan keinginan teman-teman, misalnya hanya ingin datang ke Jepang misalnya untuk bekerja di Jepang gitu. Nah, tapi ketika teman-teman menjawab demikian, itu akan yang mewawancara akan merasa teman-teman jadi sebenarnya bukan ingin kerja kaigo tapi ingin datang ke Jepang aja gitu. Bisa jadi teman-teman nanti pindah gitu setelah datang ke Jepang, bekerja kaigonya hanya sebentar gitu. Nah, jadi ketika ditanya naze ni kaigo shoku shitai desu ka? Kaigo no shigoto shitai desu ka? Kalau ditanya seperti itu, teman-teman harus menjawab yang sangat paling tepat lah istilahnya. Ya, salah satu contohnya adalah kalau saya watashi wa oji-san, oba-san ga suki desu. Shourai wa kaigo no shigoto o shitai desu. Indonesia de kaigo no shigoto o shitai desu. Ya, atau shourai wa jibun no oba-san, oji-san, jibun no otou-san, okaasan o osewa o shitai, sapoto shitai desu. Desu kara Nihon ni kite kaigo no skill o minitsuketai desu. Nah, itu adalah pertanyaan jawaban dari pertanyaan tadi yang menurut saya paling tepat menurut saya. Nah, jadi teman-teman boleh coba ini ya, lihat referensi lain. Cuman sampai saat ini saya selalu mengajarkan anak-anak yang kaigo ketika mau mensetsu, kalau dia bingung gitu, itu saya kasihkan jawaban seperti ini bagaimana gitu, saya tawarkan. Dan tapi saya harus kakunin lagi juga ya, memang benar seperti itu. Tapi kalau tidak ya bisa dicari jawaban yang lain. Oke. Jadi yang paling penting adalah teman-teman kerja ke kaigo itu kedepannya ada yang ingin ini loh, dari kerjaan itu teman-teman ingin mengaplikasikannya gitu di kehidupan teman-teman gitu. Itu yang paling penting sebetulnya. Itu yang ingin diketahui oleh interview gitu. Jadi kalau teman-teman ada tujuan dan sebagainya, itu pasti teman-teman bekerjanya juga akan sangat semangat gitu. Tapi kalau teman-teman hanya misalnya datang ke Jepang aja gitu, ya kaigo itu hanya pilihan gitu, ya kemungkinan teman-teman bakal berhenti dalam beberapa bulan menurut saya. Kenapa? Karena kerja kaigo itu sangat berat gitu. Ya, makanya kenapa interview kaigo itu menurut saya sangat kibishi ya, atau sangat keras gitu. Karena ya kaigo itu kerjaan yang susah-susah gampang gitu. Kerjaannya memang setiap hari sama, cuman ya yang harus dilakukan gitu itu taihen, sangat susah sekali gitu. Oke. Nah, jadi kita lanjut ke pertanyaan keempat. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya yang biasa diajukan itu adalah kaigo no shigoto de ichiban daiji na pointo, ichiban daiji na koto wa nan da to omoimasu ka? Nah, itu juga kadang ada yang bertanya seperti itu ya. Jadi di dalam kerja kaigo itu yang paling penting, yang paling terpenting itu apa menurut kalian? Nah, ini pertanyaan dari jawaban ini itu sebetulnya yang paling tepat hanya satu ya, yaitu adalah anzensei ga ichiban daiji desu. Koreisha no seikatsu, koreisha o sapoto suru toki ni, kaijo suru toki ni anzensei o mamorimasu. Ya, atau bisa juga teman-teman jawab singkat anzensei da to omoimasu gitu. Nah, itu adalah pertanyaan yang paling tepat untuk pertanyaan yang keempat ini. Oke, karena kaigo itu adalah menuntut teman-teman untuk ini ya, untuk keamanan ya, atau anzen itu adalah daiichi atau yang pertama, itu yang paling penting. Kenapa? Karena yang teman-teman hadapi itu adalah manusia ya. Yang teman-teman hadapi itu bukan barang tapi manusia. Nah, itu yang membuat kerjaan kaigo itu resikonya juga sangat tinggi ya. Jadi ketika teman-teman melakukan sebuah kesalahan ya, mungkin ya bisa membuat nyawa orang hilang gitu. Oke, jadi kerjaan kaigo itu adalah kerjaan yang menurut saya penuh resiko dan pekerjaan yang harus mengedepankan keamanan tentunya ya. Nah, saya belum pernah kerja kaigo, cuman saya karena mengurus anak-anak kaigo dan beberapa kali ikut mensetsu juga bertanya kepada yang kerja di kaigo gitu, yang sudah bekerja, dan mereka mengatakan demikian gitu.
Oke, jadi semoga teman-teman bisa menjadikan masukan lah buat teman-teman yang ingin bekerja di bidang kaigo. Oke, pertanyaan selanjutnya yang biasa ditanyakan adalah dore gurai nihon de hatarakitai desu ka? Teman-teman mau berapa lama bekerja di Jepang? Oke, nah ini pertanyaan yang teman-teman kalau bisa jawabannya itu sebetulnya hanya satu. Dekireba nagaku nihon de hatarakitai desu. Sebetulnya jawabannya itu yang paling tepat. Kenapa? Karena teman-teman misalnya dari Indonesia, mereka mendatangkan teman-teman dari Indonesia ya, dan teman-teman bekerja hanya 1 tahun 2 tahun kemudian pindah atau teman-teman kembali. Nah itu pengurusan dan sebagainya itu hanya menurut mereka membuang-buang waktu mereka saja gitu, dan juga biaya yang dikeluarkan oleh shisetsu atau tempat rumah sakit kalian bekerja itu sangat besar sekali. Oke, terutama kalau perusahaan tempat kalian bekerja misalnya itu menggunakan jasa seperti tempat saya bekerja, Jinzai Shokai. Nah mereka harus membayar sejumlah uang yang tidak sedikit. Oke, jadi buat teman-teman yang mau kerja ke Jepang, usahakan untuk bekerja lebih lama lah, dengan lama gitu di tempat yang teman-teman akan kerja gitu. Jadi jangan hanya setahun 2 tahun, kalau bisa ya sampai visa teman-teman habis, yaitu 5 tahun. Oke, nah sebenarnya ada cara untuk setelah 5 tahun lanjut ke kerjaan kaigo juga, tapi dengan visa yang berbeda. Cuman nanti akan saya jelaskan di video yang lainnya. Oke, nah kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Oke, pertanyaan yang terakhir biasanya akan ditanyakan seperti ini. Minasang no shourai no mokuhyou oshiete kudasai. Oke, apa yang ingin kalian lakukan? Goal ya, goal kalian di kerjaan kaigo maksudnya ya, bukan di pribadi maksudnya. Ini di kerjaan kaigo ini kalian ingin apa ke depannya, seperti itu. Oke. Nah, untuk dari pertanyaan itu menurut saya yang paling tepat adalah watashi wa shourai kaigo fukushi no shiken o uketai desu. Ya, atau challenge shite mitai desu. Saya ingin berusaha untuk mendapatkan sertifikasi Kaigo Fukushishi. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Kaigo Fukushishi itu adalah ujian negara untuk Kaigo. Ya, dimana kalau teman-teman memiliki sertifikat Kaigo Fukushishi, oke, teman-teman bisa bekerja selama yang teman-teman mau di Jepang gitu. Jadi tidak ada batasan visanya lagi. Kenapa? Karena visa teman-teman akan diubah ke Kaigo visa. Ya, nah ini sangat sulit sekali ujian kaigo itu, karena ada alurnya tersendiri gitu. Tidak bisa langsung teman-teman sudah siap saya langsung ujian, itu tidak bisa, karena ada kenshu ya, pelatihan dan seminar juga yang harus teman-teman ikuti. Oke, nah ini dia 5 pertanyaan ya, 5 pertanyaan yang paling sering ditanyakan ketika teman-teman bekerja di bidang kaigo. Oke teman-teman, sekian video dari saya, bocoran 5 soal yang biasa ditanyakan pada saat mensetsu Tokutegi no Kaigo, dan beserta jawabannya tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya bisa komen di kolom komentar di bawah dan akan saya jawab. Oke, nah ini adalah berdasarkan pengalaman saya selama saya bekerja di TSK di Osaka ya. Jadi mungkin ada referensi lain, teman-teman boleh lihat video-video dari konten yang lain gitu. Mungkin ada perbedaan sedikit, tapi selama ini yang saya alami, yang saya dengar adalah pertanyaan yang sudah saya jelaskan tadi ke teman-teman semuanya. Oke, jadi semangat buat yang ingin bekerja di bidang kaigo, yang mau interview. Semoga video saya kali ini bisa menjadi sedikit masukan ya, sedikit bantuan gitu untuk teman-teman yang ingin bekerja di bidang kaigo. Oke, nah semangat interviewnya, semoga teman-teman semua lulus dan semoga teman-teman bisa segera ke Jepang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.